bisa mengulang videonya kalau mau mencatat. Kalau yang tadi itu hanya pendahuluan saja, supaya nanti kalian bisa tahu lah contoh-contoh matriks. Oke. Selanjutnya setelah operasi penjumlahan, ada sifat penjumlahan. Yaitu pertama komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B tambah A. Jadi hanya ini untuk matriks ya, untuk matriks itu berlaku hukum komutatif ya. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, kalau di penjumlahan seperti itu. Kalau di penjumlahan matriks seperti yang contoh di atas ini. Jadi berlaku komutatif ya. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kalau asosiatif itu sama, hampir sama, yaitu A ditambah B plus C sama dengan A plus B tambah C. Artinya apa? Kalau melihat dari contoh di situ, ketika di awal yang kita lakukan adalah penjumlahan dari matriks B ditambah C dulu ya. Itu kita bisa ubah menjadi A tambah B dulu. Atau A tambah C boleh Pak? Boleh. Karena itu berlaku hukum asosiatif. Ini ya, A ditambah O. O itu apa? O itu adalah lambang untuk matriks 0. Maka dari itu, untuk penjumlahan matriks, ya, matriks identitasnya itu adalah 000 ya. Yang semua elemennya 0. Kenapa? Ya, karena itu coba dilihat. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Sama dengan A itu sendiri ya. Nah, kalau untuk nomor 4 ini juga A ditambah B yang ditransposkan itu sama seperti A yang ditransposkan ditambah B yang ditransposkan. Ya, transpos. Ya, ingat-ingat transpos itu apa? Pak Lukman review lagi, yaitu mengubah matriks baris menjadi kolom dan kolomnya jadi baris. Kebalikannya gitu lagi ya. Nah, ini yang nomor 5 yaitu A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan 0. Artinya apa? Ketika A dijumlahkan dengan B, matriks A dijumlahkan dengan B, matriks B dijumlahkan dengan A, hasilnya itu matriks 0. Artinya apa? Yaitu B itu sama dengan negatif A. Atau A sama dengan negatifnya B. Pengurangan sama ya, seperti matriks penjumlahan. Di situ caranya sama, yaitu kita sesuaikan dengan posisi pojok kiri atas dengan pojok kiri atas, kolom 1 baris 1, elemen kolom 1 baris 1 juga dikurangi dengan baris 1 kolom 1, seperti itu. Contohnya itu A546970. Jadi membacanya itu baris ya, baris dulu, jangan kebalik. Kadang kalau Pak Lukman sering lihat murid Pak Lukman tuh ngomongnya gini, kalau matriks karena yang lebih pendek itu adalah kolomnya, jadi dibacanya 567490. Itu beda makna ya. Kalau membaca matriks itu harus 546970. Kita kurangi dengan 365412. Hasilnya berapa? Yaitu 2 negatif 2 1 5 6 negatif 2. Nah, ini sekarang perkalian matriks. Perkalian matriks itu ada dua. Perkalian antara bilangan skalar dan matriks. Dan juga yang kedua matriks dengan matriks. Kalau skalar dengan matriks itu mudah. Kenapa? Karena kita hanya perlu mengalihkan dengan semua elemen matriksnya. Contoh, Pak punya matriks P dengan ordo 2 kali 2, yaitu 3, 8, 5, 1. Oke. Maka berapakah nilai dari 4P? Nah, ordonya akan tetap ketika dikalikan dengan skalar. Dan caranya kita tinggal kalikan aja ke semua elemennya. 4 kali 3, 12. 4 kali 8, 32. 4 kali 5, 20. 4 kali 1 yaitu 4. Jadi seperti itu ya. Nah, pada perkalian matriks skalar, sifat-sifatnya itu coba kita lihat ya.
Ketika B ditambah C lalu dikalikan A, maka kita bisa langsung distribusikan jadi A kali B ditambah A kali C. Ingat, yang huruf besar itu adalah matriks, huruf kecil itu adalah skalar. Ya. Huruf besar itu adalah matriks, huruf kecil adalah skalar. Karena lambang dari matriks itu menggunakan huruf besar dan biasanya dikasih ordo. Karena ini berlaku untuk semuanya, jadi matriks tersebut tidak dikasih ordo, hanya dikasih huruf aja, tapi dengan huruf besar ya. Coba kamu lihat dari sifatnya aja itu bisa kamu cermati lah. Sifat yang kedua, B dikurangi C dikalikan skalar A. Ya, maka hasilnya adalah A sama dengan apa itu? Skalar A dikalikan matriks B dikurangi skalar A dikalikan matriks C. Sekarang coba tegar itu nomor 3. Ya. Bentar. Gimana itu, Gar? Berarti membacanya. Bentar, Pak Lukman tak unmute. Nomor 3. 3 skalar A dikali matriks B, matriks C ditambah skalar B dikali matriks C. Bagus ya, oke. Selanjutnya, aduh, koneksinya Pak Lukman ngelag kah? Cek. Oke. Bentar, koneksinya Pak Lukman lu. Nah, sekarang nomor 4 coba Fadiani, ini selamat ya untuk Ketua OSIS Semada periode 2020 berapa ini? 2020-2021. Semoga amanah. Hebat, kelas ini ada ketua OSIS-nya. Berarti kalian tuh potensial untuk masa depan. Oke, coba nomor 4 Mbak Fadiani, ketua OSIS. Iya, Pak. Oh, ini sepertinya sebentar. Mbak Fadiani ini nggak bisa tidur ini kok. Sepertinya ada mata panda itu. Apa tegang apa gimana kemarin nunggu hasil dari jam 7 sampai setengah 4. Kok hebat gini? Itu wajahnya itu kayak yang ngantuk itu. Perjuangan pasti ya. Oke, selamat ya. Lanjut nomor 4 sekarang. Itu sama dengan skalar Dibaca dari awal. Soalnya dibaca juga. Sifatnya skalar A dikurangi skalar B dikali matriks C sama dengan skalar A dikali matriks C dikurangi matriks B dikali matriks B dikurangi skalar B dikali matriks C. Nah, sip, bagus ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini penting. Kenapa kok Pak penting? Kadang kita salah. A, B, C. Nah, kita anggap semuanya matriks. A, B, C kita anggap skalar. Padahal itu ada simbol yang jelas. Jadi matematika itu juga ilmu tentang simbol juga. Jadi kalau misalkan kamu salah menafsirkan simbol, juga pasti akan salah ya. Lanjut, nomor 5 dan 6 bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini yang menjadi materi terakhir untuk hari ini. Dan ini biasanya banyak siswa yang kesulitan. Maka dari itu nanti akan Pak Lukman beri beberapa latihan soal. Kalian gimana caranya mengalihkan dua matriks itu. Nah, karena memang tidak secara Zoom memang kelemahannya di sini ketika matematika sudah masuk ke analisis ataupun melakukan suatu operasi yang sedikit kompleks, itu membuat kalian sedikit bingung. Tapi tidak apa-apa, Pak Lukman ajar pelan-pelan berkali-kali supaya nanti kalian paham. Kalau masih belum paham, kalian share di grup, Pak, gimana caranya? Nanti Pak Lukman bahas secara video ya. Paham? Jadi ya apa caranya kamu harus bisa biar tidak rugi kamu belajar. Fokus. Oke, perkalian dua matriks. Dua matriks dapat dikalikan, gitu kan? Ada definisinya. Coba kalian lihat ke gambarnya dulu. Matriks A ordo M kali N. B, N kali P. Jadi kedua matriks itu bisa dikalikan hanya jika baris pada kolom pada matriks pertama memiliki nilai yang sama dengan baris pada matriks
Jadi dikalikan dengan bentar ini waktunya sudah habis, ini 40 menit, nggak kerasa nih, padahal tadi sepertinya ini masih 28 menit ya. Jadi baris pada kolom pada matriks yang perkalian di awal itu harus nilainya sama dengan baris pada matriks yang kedua. Itu coba dilihat, M kali N dengan N kali P. Nah, itu boleh dioperasikan ketika sama N-nya itu. Hasilnya apa? N-nya itu hilang, berarti tinggal M kali P. Jadi matriks perubahan setelah dikalikan, yaitu hasilnya adalah M kali P, yaitu baris pada matriks pertama dan kolom pada matriks kedua. Ingat-ingat itu. Coba dilihat gambarnya aja dari gambar. Kalau dari definisi biasanya agak sulit ya. Sekarang Pak Lukman langsung ke contohnya. Misalkan itu. Nah, ini ada biasanya ada noted. Nah, Pak Lukman pakai teks ya ini ya. Nah, untuk mengerjakan untuk yang contoh satu ini, barisnya dulu, urdunya dulu. Ini urdu berapa? Barisnya 1, kolomnya 3. Berarti matriks B memiliki urdu 1 kali, ini Pak Lukman nggak pakai mousepad ya. 1 kali 3. Aduh. Nah, 1 kali 3. Dan yang ini 3 kali 1. Nah, kan gitu ya. Yaitu barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Kalau dikalikan hasilnya pastilah langsung. Yang digunakan adalah baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua, yaitu 1 kali 1. 3-nya hilang. Berarti nanti hasilnya ini pasti baris matriks dengan urdu 1 kali 1. Ini kalau dari urdunya dulu. Pak Lukman ajari dari kali urdunya dulu. Nah, 94 di sini adalah matriks dengan urdu 1 kali 1. Yaitu barisnya ada 1, 94, kolomnya ada 1, yaitu nilainya 94. Cara mengerjakannya ya, Bang. Baris dikali kolom dan hubungkan dengan penjumlahan. Itu 6 dikali 4. Baris pertama, kolom pertama. Ya. Lalu lanjutkan ditambah dengan 8 kali 7. Ini miliknya ini ya, 8 yang ini sama 7 yang ini. Ya. Lalu yang terakhir itu ditambah dengan 7 dikali 2 ini ya. Lalu dijumlahkan. Jadi ada penjumlahannya. Nah, dan ini kebalikannya, coba kita lihat. Urdu berapa ini? Rizkiatus, coba urdunya berapa yang ini? Yang A, matriks A. Barisnya ada berapa? 1, 3. Ya, 3. Nah, kolomnya, kolom tuh yang ke bawah gini ya. Ini, nah gini nih. Baris ya. 3 kali 1, pinter. Yang ini barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Kalau dikalikan, yang ini kan hilang, berarti urdunya nanti jadinya 3 kali 3. Itu ya. Jadi yang belakang hilang, yang depan hilang. Artinya 3 kali 3. Oke. Ini. Bentar. Oke. Lanjut. Nah, cara pengerjaannya seperti apa ini? Coba dilihat. Baris kali kolom. Ya, baris pertamanya itu adalah 2. Ini ya, 2 ya. Dikali kolom pertama. Ini coret-coret kalumannya. Yaitu 2 dikali 6. Pak, kok enggak pakai penjumlahan? Ya, karena hanya ada 1. Barisnya, kolomnya juga ada 1 di situ ya. Nah, enggak ada elemen lain maksudnya gitu ya. Akhirnya 2 dikali 6. Lanjut dengan yang ini. 2 dikali ini sebelahnya ini 8. Taruh di baris ke-1, kolom kedua. Lanjutkan 2 ke 7. Nah,
2 kali 7. 5 ke 6. 5 ke 8. 5 ke 7. Jadi baris kali kolom kalau menggunakan perkalian matriks ya. Barisnya dulu, baris pertama diselesaikan. Baris pertama itu kan elemennya cuma 2. Nah, 2 ini kamu kerjakan dengan kolomnya. Yang ada di sana. Ada berapa kolom di matriks B? Yaitu ada 3. 6, 8, 7. Akhirnya dikalikan 2 kali 6, 2 kali 8, 2 kali 7. Taruhlah dia ke baris pertama ini. Lanjut, untuk 5 juga gitu. Nah, 5 kan ada di berapa ini? Baris pertama, tapi kolom kedua. Nah, kamu kalikan lagi dengan yang B, nanti akan hasilnya seperti ini. 5 kali 6, 6 kali 8, 5 kali 7. Dan lanjut ke baris yang baris ketiga, kamu yaitu angka 4 di sini ya. Ini kamu distribusikan lagi, kalikan 6, kalikan 8, sama kalikan 7. Nanti hasilnya harus sesuai dengan yang kita rumuskan tadi, yaitu urdunya harus 3 kali 3. Nah, makanya 2 kali 6, 12. Nah, seperti itu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum diselesaikan, karena ini waktunya sudah habis. Paling enggak 1 menit lagi auto di stop sama Zoom-nya, karena Pak Lukman pakai Zoom yang gratis. Jadi mungkin yang mau bertanya bisa raise hand. Di situ ada tulisan raise hand ya. Itu coba Pak Lukman lihat ini. Tadi mana? Lazuardi itu kok. Ini gambarnya Lazuardi nih. Itu pegang kepala itu pusing apa gimana Lazuardi itu? Sabar, nanti kalau sudah masuk Pak Lukman akan jelaskan lebih detail dengan contoh-contoh yang lebih bagus, jadi kalian bisa lebih paham. Kalau sekarang mungkin masih pandemi ya, jadi ya kita belajar, tapi yang penting kalian harus semangat. Di rumah kalian tetap harus belajar. Kenapa? Karena kelas 2 SMA itu sudah waktu untuk kalian menentukan mana universitas terbaik di Indonesia yang nantinya salah satu kursinya itu punya kalian ini. Misalkan Mbak Fadiani ini, Pak, saya targetnya itu nggak cuma mau jadi ketua Semada, Pak, tapi jadi ketua BEM UI. Nah, dan seperti yang ada di ya yang sedang melihat Pak Lukman sekarang ini, ada namanya Dr. Maktum Muharja. Beliau adalah alumni SMA 2 dan usianya 1 tahun di atas Pak Lukman. Dulu ikut Olimpiade Matematika bareng di SMA 2 bareng sama Pak Lukman. Nah, Pak Lukman cari dulu Pak Doktor ini. Nah, ini alumni Semada yang sekarang alhamdulillah sukses. Sudah keluar, mungkin sudah nge-zoom dengan mahasiswanya yang lain ya. Jadi beliau itu selisih umur, sekarang umur 28 sudah menjadi doktor. Dari mana itu? Dari SMA 2. Dan kalian juga harusnya bisa ya. Kalau kalian punya tekad, tidak ada yang tidak mungkin ya. Gagal, kamu itu jangan sampai takut gagal. Di Indonesia itu ada banyak universitas terbaik. Jangan hanya kalian bikin UNED. UNED bagus UNED itu. Termasuk 10 besar PTN terbaik di Indonesia. Tapi kan itu masih 10 besar. Semada itu semboyannya gimana? Semada hebat, Semada juara. Nomor 2, tapi nomor 1 kan seperti itu ya kalau tidak salah ya. To be number 1.